Nah, untuk pembahasan terkait dengan topik ini tuh ada beberapa hal. Jadi, pembahasan pentingnya itu sebenarnya ada kayak materi-materinya itu ada basic, terus ada basic materi statistik, lalu logika dan kondisi, ini lumayan rumit, pencarian referensi, teks, terus oh ini juga pencarian referensi ya, kembar ya, seharusnya nggak ada di sini. Terus sama sama teks, ini kedua kali dianya. Ada dua, ada di sini sama ada di sini. Ini harusnya di delete aja yang ini. Nah, jadi kurang lebih seperti ini, teman-teman. Ini akan kita bahas 5 topik. Ini lumayan paling sering digunakan di dunia kerja, sepemahaman saya ya. Karena setiap saya ngisi pelatihan, pasti yang dibahas kurang lebih kalau nggak di bagian logika kondisi, sama pencarian referensi. Dua hal ini sering banget. Tapi nanti kalau teman-teman sudah bikin dashboard gitu ya, ini bakal jadi sangat dibutuhin gitu. Kalau ini ya pasti ini basicnya gitu ya, kayak sum count dan sebagainya. Oke, tanpa lama-lama, jadi target kita di hari ini itu sampai di 3 hal ini, teman-teman. Jadi ada basic matematika dan statistik, sama di logika dan kondisi. 3 hal ini adalah yang akan kita coba bahas di malam ini. Itu, ini saya coba buka Excel yang baru aja biar nggak kecampur. Sama, Eh, ya, Cip, gimana, Mas Ataf? maaf nyalain. Ini lagi share screen ya atau? Saya belum share screen ya. Astagfirullah. Kebiasaan ya, teman-teman. Sorry. Udah ngomong jauh-jauh nih. Bentar, saya share screen dulu. Layar saya sudah terlihat. Ya sudah mas. Nah, jadi 3 hal ini yang akan kita bahas ya, teman-teman. Nah, sama satu hal. Jadi sebenarnya yang akan kita bahas ini tuh sudah saya bikin videonya juga di Melati. Baru saya upload sih, sebenarnya pengen saya upload hari Minggu. Lalu bisa teman-teman jadikan teman-teman bahan belajar dulu gitu. Biar pas kelas itu lebih banyak study case-nya. Cuma saya baru selesaiin videonya itu tadi siang. Karena lumayan panjang, sekitar 2 jam videonya. Nanti cek aja di YouTube-nya. Oke, jadi 3 hal ini. Yang pertama itu terkait dengan kursor, teman-teman. Jadi kalau kursor di Excel itu lumayan banyak. Kalau teman-teman lihat, pertama tuh ada plus putih, lalu ada plus hitam. Ini berubah-berubah ya, teman-teman ya. Plus putih, plus hitam. Ini terlihat jelas nggak? Atau kurang besar di Excel-nya? Kursor saya kelihatan jelas nggak? Saya aman mas. Terlihat, Aman terlihat. ya? Nah, jadi ada beberapa Mm. jenis, teman-teman. Ada putih, hitam, panah kanan kiri, terus kanan kiri aja sama panah kanan kiri atas bawah. Seperti ini, terus ada panah langsung lurus seperti ini. Itu fungsinya buat apa sih? Jadi kalau untuk kursor itu harus dipahami bahwa dia bisa berguna sebagai auto calculation, auto resizing dan sebagainya ya, sifatnya auto-auto. Nah, ini contohnya misalkan gini, saya punya di kolom H1, H4 sampai dengan H6 itu ada nilai 1, 2, 3, lalu ada 4, 5, 6, seperti ini. Terus saya coba matematika standar. Nah, H I4 dikali H4. Nah, kalau misalkan kita lihat untuk auto calculation itu ketika dia kursornya itu berubah jadi warna hitam. Maksudnya bagaimana? Ini kalau saya double klik, dia langsung terhitung secara otomatis. Ini auto calculation di Excel. Nah, auto calculation itu bisa secara otomatis seperti ini atau kita drag. Nah, itu bisa. Jadi, kalau teman-teman lihat, memang ada yang berubah jadi plus hitam. Plus hitam itu dia auto calculation. Kalau misalkan dia persis di sebelah data, maka kita double klik bisa. Oke, clear ya. Kalau misalkan persis di sebelah data, dia di double klik bisa. Tapi kalau misalkan ada jeda blank Excel seperti ini ya, gitu ya teman-teman ya. Kalau saya double klik apakah bisa? Ya nggak bisa. Nah, jadi ini sedikit membedakan ya teman-teman ya. Jadi dia nggak bisa nih. Kalau kita saya double klik nggak bisa, karena ada jeda. Tapi kalau misalkan persis di sebelah data, maka auto calculation yang double klik itu dia langsung jalan. Terus kalau misalkan ada yang tanya, Pak, kalau misalkan salah satu selnya ada yang hilang seperti ini, auto calculation-nya jalan nggak? Dia tetap jalan.
gitu. Nah, ini biasa digunain kalau misalkan datanya ratusan, kita nggak pengen klik terus drag ke bawah pelan-pelan gitu kan capek juga ya. Nah, itu kita bisa menggunakan double click gitu. Sebenarnya apakah ada shortcut keyboardnya ada, Ctrl D gitu ya, tapi jarang sih saya pakai. Itu yang kedua. Jadi yang pertama plus putih itu untuk sel aktif. Misalkan mengarahkan kepada sel aktif, lalu ada yang plus hitam. Nah, terus selanjutnya ada juga yang panah kanan kiri atas bawah seperti ini. Ini digunakan untuk kita memindahkan nilai. Nah, misalkan ini saya pindahkan. Set, saya pindahkan. Secara nggak langsung, kalau kita menggunakan konsep pemindahan seperti ini, maka formula itu tidak akan terpengaruh. Yang artinya nilainya akan selalu sama. Karena kita mindahin beserta dengan formulanya. Beda kalau misalkan kita tulis ulang gitu ya. Kalau kita tulis ulang, misalkan kayak gini, saya coba Ctrl Z gitu ya. Terus ini saya hapus, lalu saya iseng, oh ya udah saya pindahin ke sini. Nah ini fatal, dia nggak akan keikut gitu nilainya. Gitu. Tapi kalau misalkan kita menggunakan mekanisme yang seperti tadi, gitu ya, kita pindahkan secara selnya, itu bisa dilakukan. Shortcutnya ada, Ctrl X, Ctrl V, cut. Bisa kalau kita tuh kan Ctrl C ya, ini Ctrl-nya Ctrl X. Terus itu kursor yang ketiga. Nah, kursor yang keempat dan kelima itu misalkan gini teman-teman. Di sini misalkan ada ID, ini itu misalkan nilai, ini poin gitu ya. Lalu ada kota. Kotanya misalkan ada Solo, Palembang, sama Semarang. Nah, misalkan seperti ini. Kalau kita lihat, apakah data kita ini rapi? Enggak ya. Karena di sini tuh coba kalau teman-teman lihat. Di sini itu ada satu buah kolom, yaitu kolom ID, yang blank space-nya itu lumayan gede, white space. White space itu kayak gini nih. Ini seharusnya kan bisa dikecilin lagi. Nah, dikecilin satu-satu kayak gini. Tapi ini lumayan makan effort, teman-teman. Kalau kolomnya cuma sedikit nggak apa-apa, tapi kalau kolomnya sampai 30 atau sampai puluhan atau sampai ratusan, ya kelengar juga gitu. Maka ada caranya. Cara pertama itu teman-teman mengarahkan kursornya itu ke atas kayak gini nih, sampai jadi panah kanan kiri. Baru teman-teman double klik. Wah Pak, tapi kan itu satu-satu. Ya, contoh dulu satu-satu. Tapi kalau yang untuk multiple-nya bagaimana? Kalau untuk multiple-nya, teman-teman arahkan kursornya sampai panah ke bawah seperti ini, klik, lalu drag sampai dengan data. Baru selanjutnya teman-teman double klik. Nah, dengan gini kita bisa bikin presisi lebar data berdasarkan lebar data untuk sesinya. Terus kalau misalkan ada kasus kayak tanda tangan gitu ya, tanda tangan atau misalkan apalagi ya, tanda tangan kehadiran sih, itu kan biasanya bentuknya sama gitu ya, lebar baris kolomnya tuh sama. Kalau misalkan teman-teman pengen nyamain juga bisa, tapi jangan di double klik, tapi drag sampai selebar ukuran tertentu. Maka nanti yang kita blok, dia akan mendapatkan pola lebar yang sama. Nah, seperti itu teman-teman. Ini terkait dengan kursor yang kelima dan keenam. Yang 78-nya bagaimana? 78-nya sebenarnya hampir sama. Ini kalau saya blok, dia ada juga blok secara baris. Lalu kita lebarkan, ya maka dia akan lebar secara bersamaan. Itu. Oke, sampai di kursor ada yang mau ditanyakan kira-kira teman-teman? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Oke, aman? Mas Atif, Aman. Mas Ataf sama Mbak Ati, aman? Aman, Mas. Oke, sekarang kita lanjut nih ke materi selanjutnya, log reference. Nah, ini mulai agak-agak rumit ya, log reference. Jadi kalau misalkan di log reference, nah salah ketik kan. Nah, kalau misalkan kita di log reference itu biasanya teman-teman kayak menggunakan dolar. Nah, teman-teman menggunakan dolar, jadi kalau misalkan 1, 2, 3, 4, lalu kita kasih reference. Reference itu di Excel menggunakan sama dengan. Saya sama dengan ke A2. Maka saya secara nggak langsung untuk A6 itu apapun yang terjadi di A2, dia akan langsung berimpact ke
6. Misalkan di sini saya ganti 3, ya dia jadi 3. Kalau di sini saya ganti 1 lagi, dia jadi 1. Di sini, itu bisa saja kita sebut sebagai lock reference tanpa kunci. Ya, nggak ada yang dikunci gitu. Nah, nggak ada yang dikunci. Ini kalau misalkan saya auto calculation ke samping dan ke bawah, nilainya akan selalu sama. 1, 2, 3, 4. Nah, sekarang kita coba masuk nih. Kalau lock reference di saya, itu saya selalu menganggap ada 4 tipe. Yang pertama adalah kunci baris. Salah. Kunci baris. Terus ada juga kunci kolom. Terus satu lagi kunci baris dan kolom. Nah, ini kita coba ya teman-teman. 1, 2, 3, 4. Nah, kalau kunci baris, berarti kita akan mengunci barisnya. Maksudnya bagaimana? Ini kalau saya klik di sini ke D2, teman-teman lihat, D2. D2 itu berarti D itu punyanya kolom dan 2 itu punyanya baris. Secara nggak langsung, kalau kita pengen kunci baris, berarti seharusnya kita kasih kunci pada angka 2-nya. Cara memberi kunci itu dengan simbol dolar. Jadi kalau misalkan teman-teman sering lihat ada dolarnya apa sih? Dolar itu ngelok. Cuma dolar itu ada beberapa jenis. Ada kunci baris, kunci kolom, kunci baris, dan kolom. Nah, sekarang kalau di case yang ini berarti saya akan mengunci yang baris. Untuk shortcut-nya teman-teman bisa pakai F4. Tapi tergantung jenis layout keyboard. Kadang ada yang Fn, F4, ada yang F4. Nah, kalau saya pakainya F4. Nah, ini saya coba ya. Nah, $2. Artinya saya akan mengunci baris D2. Ketika saya enter ya nggak ada perubahan gitu. Tapi kalau saya drag ke samping atau auto calculation ke samping, ya nothing happen, belum ada perubahan. Perubahannya ketika dia ke baris. Ya, perubahannya ketika dia ke baris. Ketika dia ke baris, maka dia akan menjadikan nilainya sama. Nah, hati-hati ya. Nilainya jadi sama karena dia dikunci baris. Ketika dia ke bawah ya dia kekunci. Di sini ya dia nganggapnya ngambil di sini. Dia nggak akan pernah menyentuh yang 34. Gitu. Terus kalau misalkan kunci kolom bagaimana? Kalau kunci kolom maka dia punya impact sebaliknya. Misalkan di sini sama dengan ke G2, lalu saya kunci kolomnya seperti ini. Lalu saya coba drag ke bawah, ya 1, 3. Tapi ketika saya drag auto calculation ke samping, maka dia jadi sama nilainya. Ya, gitu teman-teman. Lalu selanjutnya kunci baris dan kolom di sini 1, 2, 1, 2, 3, 4. Kalau kunci baris dan kolom ya mau ditarik ke kiri, tarik ke kanan, dia akan selalu sama. Nah, seperti ini. Ini saya kalau misalkan tarik ke samping 1, tarik ke bawah juga 1. Itu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Nah, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Mas Ataf, Mbak Ati, aman atau mau dicoba dulu? Aman sih Mas, masih Masih aman nih. bisa diikutin ya. Mbak Ati, aman? Iya, Mas. Oke, kita lanjut ya. Nah, sekarang karena aman, berarti kita coba langsung ke study case ya. Oke, study case. Kita coba ke study case yang pertama. Misalkan di sini ada kota. Ada kota, ada A, B, C, dan D. Lalu selanjutnya di sini itu bukan kota ya, ganti aja deh. Misalkan siswa gitu aja, siswa. Ada siswa A, B, C, D. Lalu selanjutnya di sini ada nilai. Nah, nilainya di sini itu dia bernilainya 70, 80, terus 30, dan 60. Nah, di sini karena dia nilainya 70, 80, 30, 60,
Ada case nih, case-nya itu adalah merubah nilai menjadi nilai menjadi grade 1 sampai 4. Nah, kalau misalkan dia merubah nilai grade menjadi grade 1 sampai 4, maka pembaginya seharusnya kan ada 25 nilainya. Ya kan? Karena nilainya dari 1 sampai 100. Nah, sekarang untuk grade, pertanyaan saya ke Mbak Ati lagi, Mas Ataf sama Mbak Atif di sini, coba Mas Ataf sama Mbak Atif bikin satu formula yang bisa melakukan auto calculation ke bawah dengan menggunakan nilai dari E12. Oke, buatlah satu buah formula yang bisa digunakan untuk melakukan pembagian dari C14 sampai C17 menggunakan nilai dari E12. 3 menit dari sekarang sampai jam 21.55. Yuk, dicoba yuk. 3 menit aja ya. Nah, kira-kira harus seperti apa? Oke, 1 menit lagi. Dua 20 detik lagi. Apakah ada yang sudah, Mas Ataf atau Mbak Atif sudah? Ini karena cuma berdua kayak privat aja, nggak apa-apa. Mas Ataf sudah? Eh, belum Mas. Belum, oke. Mbak Ati, sudah Mbak Ati? Oke, karena sudah jam 21.55, Mbak Ati sudah, Mbak Ati? Enggak Nggak itu itu apa? kalau saya cuma ini gimana? Di D14 itu saya cuma buat sama dengan C14 bagi E12. Habis itu apa tadi ya yang Hasilnya tunggu jadi error. kursornya? Ah? Hasilnya jadi error, Mbak. Iya, iya tapi gimana ya? Nah, coba, Nggak coba, coba ngerti. Mbak Ati share screen dulu. Mbak Ati coba share screen dulu. Nah, enggak Mas tadi cuma ini sih belum taruh di ini. Cuma Coba coba aja. Atau enggak Mas Ataf coba. Mas Ataf share screen, Mas. Oke Mas.
Layar saya sudah terlihat. Belum. Kok kayak gede banget? Anda membagikan seluruh layar. Kok gede banget kayaknya Mas ya? Apa sebentar? Kayaknya kita Salah. salah bagiin deh Mas. Iya. Gunakan. Ya. Jendela atau layar? Share screen bisa, share window juga bisa. Tapi kalau nanti pas di materi tertentu jangan share window. Oh, share entire screen. Nah, share entire screen aja. Sebenarnya mau nyari konsep dulu tapi nggak, tapi masih ini harus di grade-nya harus dikasih sailing sih. Nah, ini udah bisa Mas. Iya, Oke, tadi nah jadi pakai dolar ya Mas ya? iya dolar kunci kolom sama baris berarti Mas. Kunci kolom sama baris. Bisa nggak sih kalau cuma kunci baris saja? Kalau kunci baris nggak bisa harusnya ya Mas kan kan dia nanti kalau kunci baris ke kanan terus Mas. Ayo, ayo. Aman Oke, harusnya aman ya oke, Mas stop harusnya share ya. Mas, gantian. Coba saya yang share screen. Nah, ini coba saya share screen. Screen 1. Screen 1 ya, benar screen 1. Oke, jadi, wait, mana ya? Nah ini. Nah, kalau misalkan kita pada hal yang umum gitu ya, kita coba langsung bagi kayak gini. Wah, berhasil baris pertama. Tapi kalau kita double klik, ambiar. Karena ya dia kegeser semua. Kegeser semua pasti. Nah, disinilah fungsinya lock reference. Lock reference itu penting banget. Terutama kalau misalkan kita sudah sampai ke topik-topik kayak if, lookup, itu penting banget. Terus nanti kalau misalkan di teks itu juga penting, karena kita harus bikin summary dari beberapa variabel, di mana variabel itu nggak boleh bergerak. Nah, jadi kalau misalkan pada case ini ada 2,8 gitu ya. Di sini dia geser. Nah, terus kita harusnya log reference-nya tuh log apa sih? Kolom, baris atau baris dan kolom. Sebenarnya kita bisa log reference-nya tuh baris dan kolom. Yang simpel-simpel dulu ya, yang pasti-pasti aja. Nah, ini bisa. Langsung saya double klik. Dapat nilainya. Tapi yang lain bisa nggak? Bisa. Yaitu adalah lognya log yang baris saja. Karena log baris itu kan ketika digeser ke bawah, dia tidak akan bergerak. Jadi bukan log kolom Mas ya, tapi baris. Ini kalau saya double klik, nah dia aman. Gitu. Jadi bebas teman-teman. Bisa lognya baris dan kolom, atau log baris saja pada kasus ini ya. Gitu, pada kasus ini. Oke, sekarang kita lanjut lagi nih teman-teman. Nah, lanjut. Jadi di sini itu sebenarnya saya punya tabel nih, tabel perkalian kayak gini nih. Nah, tabel perkalian. Ini mulai rumit nih. Tabel perkalian. Jadi kalau misalkan teman-teman lihat di tabel perkalian, kalau kita lihat 5, di sini kan 5 sama 4, berarti di sini tuh nilainya kan pasti 20 ya. Lalu kalau di sini nilainya 8. Nah, kalau di sini nilainya 25. Pertanyaannya adalah, tolong buatkan satu formula yang bisa menghandle perkalian yang ada di sini. Jadi kayak misalkan kalau saya buat satu formula di sini, nah misalkan saya buat satu formula di sini gitu ya, terus saya langsung main auto calculation ke kanan tanpa memberikan log reference. Apa yang terjadi? Bubar. Karena dia mengalihkannya jadi seperti ini, teman-teman. Nah, sekarang saya minta ke Mbak Ati sama Mas Ataf, tolong buatkan satu buah formula yang dapat melakukan kalkulasi baris dan kolom. Cukup satu formula tapi bisa digunakan pada semua sel. Oke, karena sekarang jam 22 tepat, 3 menit lagi dari sekarang. Yuk, silakan coba. Kalau sudah, langsung bilang sudah. Nanti kalau misalkan belum, kita bisa bahas sama-sama. Itu operasinya apa Mas? Tambah ya berarti atau Kali, Mas. Kan kali? perkalian. Oh iya. Perkalian. Nah, operasinya kali. Cuma harus dikasih log reference. Kalau nggak dikasih log reference, jadinya kayak gini. Karena dia ngikut terus.
Sudah, Mas. Wih, oke. Hold dulu Mas, kita tunggu Mbak Ati ya. Nah, kita tunggu Mbak Ati dulu. Belum berhasil, Mas. Cuma yang bagian baris pertama aja yang bawahnya salah. Oke, coba Mbak Ati share screen Mbak. Nah, bisa share screen nggak Mbak Ati? Aduh, Ngapunten. bisa sebentar tapi mana ini ya? Di yang ada Sebentar, Mas ya. panah atas presentasi sekarang. Oh, ini kah? Iya, sebentar ya. Entire screen ini kah? Iya, entire screen. Coba bentar. Nah, ini tadi kayak gini, enggak kayak gini. Bentar ya. Salah. Ini. Loh, kok nggak mau? Nah, yuk Mbak. Ini. Oke. Dolar Jadi kayak gini. G13, dolar C12. Coba di double klik Mbak. Di C13 sih double klik. Nah, di double klik sampai formulanya kelihatan. Ini. Bukan, di Ini C13. sini. Nah, itu di double klik. Tik-tik gitu. I- Di double klik Mbak, bukan Gini. auto calculation. Di double klik, di tik-tik. Di selnya di double klik. Nah, itu, double klik. Nah, Nah, ya itu. kan enak bacanya kayak gini. Dolar B13. Jadi yang gini Mbak, kalau kita melihat konsep Kok log cuma ke reference, kanan aja? Iya. kalau kita melihat konsep log reference, itu ketika kita Nah, tarik ke samping, ya, ketika kita tarik ke samping itu kan seharusnya 1, 2, 3, 4, 5 yang bagian baris itu kan nggak boleh bergerak kan. mm. Nah, begitu juga dengan yang Bagian baris kolom. 1, 2, 3, 4, 5 mana nih, Mas? Yang gini aja deh, kita kasih judul dulu Mbak, kita kasih judul. Coba Mbak arahkan sel aktifnya ke A13. A13. A13, oke. Nah, Aduh, duh, duh, di duh. escape, tekan escape, escape. Bentar. Oke. Nah, Sini. A13 ya, kita kasih judul baris, gitu aja, biar enak. Oke, yang itu Oh, di kita sini kasih berarti kolom ya? kolom, betul. Iya. Oke. Nah, berarti kalau Hmm. misalkan seperti ini, kita coba ke C, berapa tadi? C13 lagi ya. Ke C13 di double klik Mbak. Mm-mm. Nah, itu di double klik. Iya. Lalu selanjutnya formulanya dihapus saja Mbak. Nah, formulanya dihapus Dihapus saja. saja. Terus sama dengan, kita mulai Jadi, dari awal. iya. Nah, berarti seharusnya ketika kita sel aktif, reference-nya ke baris, coba klik B13. Iya. Nah, B13 diklik, supaya dia nilainya tetap ketika di auto calculation ke samping, maka kita kunci baris atau kolom. Biar nilainya tetap ke Kalau ditarik samping. ke samping, kunci baris atau kolom? Kunci baris berarti. Ditarik ke samping, Mbak. Oh iya, kunci kolom-kolom. Kan Kunci ke samping kolom. Oke, kolom-kolomnya yuk ya. coba Kolom dikunci 1, ke kolom kolom. 2, kolom 3. Iya, Kalau iya, kunci iya. kolom berarti dolar B13. Mm-mm. Kayak gini. Dolar B13, Mbak. Itu dolar B 13. Tekan sekali lagi, Mbak. Apa bedanya itu, Mas? Oh, yang tadi ya, kunci Iya, yang tadi, kunci Mbak. baris, kunci kolom. Oh, iya, iya. Dolar Iya, iya, iya. B13. Oh, iya, 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 iya. Sebentar, Mas. Heeh. Aduh. Di mana F4 ngambil? F4 aja Mbak, nanti dia bakal ganti-gantian sesuai dengan nilainya kok.
Oh gitu. Coba Iya, Mbak iya, tekan iya. F4 aja. F4, F4, F4 nanti berubah-berubah terus kok. Nah, ya kan? Ah, iya. Iya, iya, Nah, iya. terus lanjut coba kali, kali, Iya. terus diarahkan Oh, kali berarti kayak kali gitu. C12. C12-nya diklik. Hmm. Nah, kalau ini karena dia ditarik ke bawah harus nilainya akan selalu sama, Oh, berarti berarti harusnya itu kunci baris atau kunci kolom? baris ya. Kunci baris. Nah, yuk F4, F4 aja. F4 dua kali seharusnya. Iya, Dah, enter kayak Mbak. gini. Gas. Terus coba auto calculation ke samping, terus ke bawah. Harusnya nilainya udah sesuai. Gini dong. Nah, terus tarik ke samping. Di blok sambil tarik ke Iya. samping aja, Mbak. Nah, di satu dulu, baru tarik Itu cuma ke ini bawah. doang. Enggak, gini, Mbak. Di blok dulu, ya kan? Terus jangan dilepas, jangan dilepas. Nah, itu terus Gini. yang apa namanya pojok Oh, D13. ini. Nah, tarik ke bawah. Nah, Oke, oh Mbak, aman? gitu. Iya, 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 Mas. Oke, nah itu Gini. fungsinya log reference ya. Itu materi wajib kalau saya ngisi pelatihan tuh pasti bener-bener saya tekanin banget untuk log reference karena apa ya semua formula Intinya saya formula belajar di dulu Excel ini berarti, Mas. itu wajib pakai wajib pakai log reference. Nah, ini kayak tadi ya di Mati kalau misalkan dia posisi baris maka kita akan log yang di kolom. Nah, kalau dia di kolom berarti kita log yang di baris. Nah, ya saya tarik ke samping. Lalu saya tarik ke Eits, ada yang salah kah? Sebentar, apa saya melakukan kesalahan? Sebentar. Oh iya, saya ngelakuin kesalahan ini. Kebalik. Kebalik saya ngelakuin reference. Dolar B22. Nah, itu. Harusnya gini. Oke, thank you, Mbak Ati. Nah, seharusnya seperti ini. Set. Nah, dah. Ini adalah study case untuk log reference ya, teman-teman. Nah, ini bisa teman-teman nanti pasti bakal ketemu case yang seperti ini yang berhubungan sama log reference. Jadi nggak akan saya lanjut karena nanti pasti bakal kebahas dengan sendirinya. Oke, kita langsung lanjut materi selanjutnya. Jadi ada operator matematika. Jadi operator matematika tuh ya sebenarnya seperti kayak kita gunain tambah, kurang. Ini saya tambahin di sini aja ya, operator matematika gitu ya. Operator matematika itu ada tambah, kurang, kali, pakai bintang, bagi, pakai slash. Oh, sorry. Nah, pakai bagi. Ini sorry saya kasih tanda petik ya, karena lebih ke layout keyboardnya aja. Bagi sama pangkat. Kalau pangkat ini pakai caping. Saya juga nggak tahu namanya ini apa, tapi namanya ini caping. Kalau nggak mau pakai caping bisa pakai function. Ini operator matematika. Gitu. Ini operator matematika. Nah, sekarang kita mulai masuk materi yang lumayan agak rumit ya, yaitu round, round up, round down, sum, count, average, min dan max. Oke, kita mulai. Jadi di sini saya akan masuk ke topik pembahasannya yaitu adalah matematika dan statistik. Dasar ya, karena hanya seperti ini gitu. Ini saya copy aja supaya saya nggak lupa apa yang harus saya bahas. Oke, pertama ada pembulatan. Jadi kalau misalkan case-nya pembulatan. Kalau pembulatan itu ada round, round up, round down. Bedanya apa sih kira-kira? Jadi kayak misalkan saya punya nilai 0,3, terus 1,4, 1,7, 2,8, 3,3. Nah, ini kalau misalkan saya round, jadi saya bagi tiga titik ya. Ada round, terus ada round up, terus ada round down. Itu pembulatannya kalau round dia akan melihat langsung kalau dari 0 sampai 4 dia ke bawah, 5 sampai 9 dia ke atas. Kita tes ya. Round
Di sini 6 digitnya itu dia dimulai dari desimal ke berapa. Nanti coba kita lihat perbedaannya. Di sini misalkan 0 gitu ya, tidak menggunakan desimal sama sekali. Ini round, kalau saya auto calculation ke bawah, maka dia jadinya 01233. 1,4 dia turun ke bawah. Dibulatin ke bawah. Kalau 1,7 dibulatin ke atas. 2,8, 2,8 dibulatin ke atas. 3,3 dibulatin ke bawah karena dia memang secara konsep dia menggunakan desimal 0 sampai 4 dan kita tadi itu 6 digitnya itu 0. Ya, ini 6 digitnya 0. Di sini saya kasih suggest 6 digitnya 0. Artinya adalah outputnya dia akan jadi bilangan bulat gitu, teman-teman. Nah, terus kalau round up ini misalkan saya buat seperti ini. Saya lupa 6 digitnya misalkan juga 0. Maka dia kalau round up itu pembulatannya ke atas, teman-teman. Maka di sini jadi 1, 2, 2, 3 sama 4. Nah, kalau misalkan round down berarti pembulatannya ke bawah. Nah, sering saya suka kelupaan. Nah, misalkan seperti ini, ya dia jadinya 00, 0, 1, 1, 2, 3. Ini dia 6 digitnya 0. Kalau misalkan di sini saya iseng, saya tambahkan misalkan di sini 0,36, terus di sini menjadi 1,41, terus di sini misalkan 1,8, yang ini 2,89, yang ini 3,32. Kalau misalkan kita buatnya 6 digitnya adalah 1, seperti ini, jadi 6 digitnya adalah 1 gitu ya teman-teman ya. Nah, lalu kita lakukan round up, round down. Bedanya apa? Kalau 6 digitnya 1, berarti minimal ada 1 yang desimal. Jadi misalkan di sini, round, dari sini, lalu saya koma 1, berarti minimal ada 1 yang desimal. Kalau ada 1 desimal, berarti dia membulatkannya berdasarkan setelah desimal pertama. Berarti ya kalau di sini 6, ini 1, 8, 7, 9, 2. Kalau saya enter, dia jadi 0,4. Karena ada minimal 1 desimal. Kalau saya auto calculation, jadinya 1,4 karena ini dibulatin ke bawah. Yang ini jadi 1,78 menjadi 1,8 dibulatin ke atas. Ini bulatin ke atas, ini bulatin ke bawah. Yang round up bagaimana? Yang ini juga sama. Nah, yang ini juga sama, 6 digitnya 1. Terus kalau yang round down, ini juga sama. Kalau 1 berarti dia dibulatinnya ke bawah. Ini harus teman-teman hati-hati terkait penggunaan 6 digit ini ya teman-teman ya. Karena bisa jadi beda perspektif nanti, pembulatannya bisa jadi salah. Nah, ketika pembulatannya salah nanti bisa jadi impact-nya ke kemana-mana. Gitu. Silakan saya kasih waktu 1 menit buat teman-teman coba dulu terkait dengan 6 digit 0 dan 6 digit 1 untuk round up, dan round down. Walaupun di yang lain itu juga ada. Ada mat, sale. Ini kalau misalkan kita lihat ada sale juga. Nah, ada selling mat. Terus apakah ada yang lain? Ada, tapi kita nggak bahas itu. Yang biasa yang paling sering digunakan adalah round up, dan round down. Silakan dicoba 1 menit dari sekarang. Mas, kenapa yang saya sudah dicoba itu jadi value-value kayak gini ya? Nah, coba share screen, Mbak. Soalnya saya nggak tahu Iya, apa yang terjadi. iya sebentar. Nih. Gini kan, Mas? Ya, betul. Habis itu ini. Ah, Nah, di situ kan titik koma mintanya. ah, Di apa namanya formulanya. ah.
titik koma, habis itu 0 tadi kan Mas ya? Ya, 0. Oh, aku tahu kenapa, Mbak. Wah, Mas Ataf tahu nggak gimana? apa yang terjadi sama Mbak Ati? Kok dia Eh, jadi value-value gitu? lagi fokus ke ngerjain sorry nggak ngeliat. Oh ya udah, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Jadi gini, Mbak Ati, eh Iya. yang perlu kita ketahui di Excel, kalau dia tipe datanya Hmm. number, pasti dia rata kanan. Coba Mbak lihat pekerjaan Mbak yang perkalian tadi, dia rata kanan kan nilai-nilainya? Iya. Tapi kalau di Maksudnya teks, posisinya itu. posisinya dia rata kanan kan Hmm. di setiap Titik sel. komanya. Iya, heeh. Nah, tapi kalau misalkan dia teks, dia jadi rata kiri, Mbak. Coba Mbak lihat. Jadi saya mesti ganti. Nah, karena settingan di laptopnya Mbak itu menggunakan settingan bahasa Indonesia. Itulah kenapa dia tidak Mana? bisa 0.3. 0.3 itu settingan Eropa, Mbak. Jadi Mbak Oh harusnya gitu, saya pakai 0, koma. harus pakai koma. Oh gitu. Ini, Saya ikutin coba di enter aja, saya. enter dulu, enter. Iya, Nah, terus kayak 0, gitu dia. ini nggak apa-apa, coba 0,3 diganti 0, bukan titik ya, tapi 0,3. Titiknya diganti Oh koma. gini. Enter. Nah, mau dia. Oke, karena settingan di Iya, laptopnya iya Mbak Mas. settingan bahasa Indonesia. Itu bisa diganti kok, Mbak. Oh gitu. Di mana gantinya? Nanti aja, Mbak. Karena Oke. karena Ya, ya, oke, oke, harus setting Mas. language dan sebagainya sih. Nanti saya kirimin link tutorialnya aja. Nanti Mbak bisa coba Oh sendiri. ya. Oke, Oke, terima ini kasih. sama-sama kita coba share screen lagi. Oke, saya kembali ke sini. Nah, itu nanti Mbak Ati coba Mbak ya. Untuk yang ini, pembulatannya ini dicoba. Kalau Mbak Ati kan berarti pakainya koma, bukan titik. Nah, sekarang kita coba untuk yang sum, con, average, min, max. Di sini ada kata kunci jenisnya. Karena sebenarnya banyak. Karena sebenarnya tuh banyak banget. Kayak misalkan sum. Sum itu tuh banyak banget loh. Ada sum if, sum product, sum ski, sum sampai di sum, bukan dimsum ya, tapi di sum itu juga ada. Nah, di sini saya akan coba memperkenalkan ke teman-teman sampai di sum product. Karena itu yang lumayan sering digunakan. Selebihnya saya pun nggak pernah gunain. Nah, terus kalau misalkan sum, count juga banyak. Count itu malah lebih unik lagi. Count itu nggak cuma count ya, tapi ada count A, count blank, count if, count is. Bedanya count sama count A apa? Nah, itu nanti akan kita bahas juga. Average pun juga sama, min max pun juga sama. Oke, tanpa lama-lama kita langsung coba. Tapi sebelum coba, saya bakal minta tolong ke Mbak Ati dan Mas Ataf. Kita coba membuat data. Nah, membuat data itu gimana maksudnya? Jadi, ya kita buat data gitu. Buat misalkan di sini saya coba ada kota. Ada kota, lalu ada produk. Nah, ada produk. Misalkan kotanya ada A, B, dan C. Lalu produknya misalkan di sini ada gula, telur, sama satu lagi misalkan garam gitu ya. Nah, ini saya salah. Ini seharusnya kota A, lalu ada kota B, nah terus kota C. Oke, 15 menit lagi ya teman-teman ya. Soalnya ada peringatan saya kira udah ketutup gitu. Nanti 15 menit lagi nanti saya buatin meet yang baru. Oke, ini saya kembali ke Excel saya. Ada A, B, C, lalu ada gula, telur, garam. Nah, seperti ini. Lalu ada item terjual. Item terjual, misalkan, ini kalau teman-teman mau cepet, kalau yang ini kan teman-teman bisa copy paste karena sama. Kalau item terjual itu kan kadang kita perlu mikir mau nulis angka berapa kan. Nah, di sini teman-teman bisa pakai run between. Run between, misalkan item terjualnya dari 10, ya dari 10 sampai 100 gitu ya. Nah, langsung aja saya auto calculation, nanti nilainya dapat. Terus ada harga juga ya, harga satuan. Nah, harga satuan di sini misalkan sama dengan pakai run between lagi. Run between, misalkan harga satuan itu dari 100 sampai 200.
Dah, ini saya langsung auto calculation. Dah jadi datanya. Baru di sini total harga. Kalau harga berarti cukup clear ya, sama dengan 95 dikali 162, lalu kita auto calculation. Monggo, silakan dicoba untuk buat data seperti ini dulu. Berarti sama Mas Ataf. Untuk formula round between-nya bisa gunakan seperti ini, round between. Oke, apakah sudah buat datanya, Mas Ataf sama Mbak Ati? Sudah. Sudah, Mas. Oke, sekarang kita mulai satu-satu ya. Jadi, yang pertama itu sum, yang paling gampang dulu ya. Sama dengan sum seperti ini. Sum itu berarti kita akan melakukan total, ya. Nah ini kalau misalkan teman-teman lihat, Pak itu kok nilainya berubah-berubah terus? Ya karena kita pakai run between. Run between itu ketika sel aktifnya edit, dia akan berubah nilainya. Jadi kalau misalkan caranya itu ya cukup copy, lalu paste value. Nah, biar nilainya nggak berubah-berubah ya teman-teman ya. Karena gak enak banget kalau nilainya akan selalu berubah-berubah. Oke. Terus ini kalau misalkan sum. Nah, sum kalau misalkan kita lihat, ini kan berarti sumnya ini dengan pola grand total. Grand total harga. Kenapa kok saya bisa bilang grand total harga? Karena dia item terjual dikali harga satuan, terus di total secara keseluruhan. Makanya jadi grand total harga. Dengan menggunakan sum. Lalu muncullah yang namanya sum product. Kalau sum product itu sebenarnya konsepnya grand total juga. Dia akan mengalihkan array 1 dengan array 2 lalu langsung dijumlah. Contohnya tuh kayak gini. Sum product. Di sini teman-teman lihat ya, ada array 1, array 2, array 3 sampai array ke n. Kalau ada titik 3 seperti ini, itu artinya dia bisa lebih dari satu array. Yang penting panjang arraynya sama. Maksudnya panjang arraynya sama itu kalau kita lagi blocking kayak gini. Nah, di sini kan saya ngeblocking ada 9 sel. Lalu koma, lalu di sini 9 sel juga. Nah, ini kalau saya enter, maka hasilnya sama dengan grand total. Jadi sebenarnya kalau kita mau langsung cepet, wah berapa sih nilai grand totalnya? Ya nggak usah dikali satu-satu kayak gini. Langsung aja, sum product, maka dia juga akan bisa mendapatkan grand total. Gitu teman-teman. Nah silakan dicoba untuk grand totalnya. Mas mau tanya dulu, Mas, biar nggak apa namanya tadi, biar nggak Ganti-ganti. berubah-berubah datanya. Manain, Mas? Di copy dulu, nih, Ctrl C. Iya. Dah, kalau sudah, Iya. klik kanan di pojok kanan ini Mbak, diklik kanan. Hmm. Lalu paste value. Paste value mana sih? Oh itu, ya coba saya coba. Aman?
Bentar, belum aman. 1, 2, 3 ini. Oh ya. Oh iya, Mas. Aman? Sudah, Mas. Oke, Ya. produknya udah dicoba, Mbak? Ya, ini baru mau jadinya. Oh ya udah, oke, coba dulu Mbak sam produknya. Ya. Iya, Mas, sama. Aman ya? Nah, itu kegunaannya sam Ya. produk. Jadi sam produk itu sebenarnya sama kayak kita ngelakukan grand total. Syaratnya itu cuma satu. Panjang arenya wajib sama. Ini kalau misalkan satu lebih sedikit ya, kayak gini. Nah, dia jadi langsung error. Dia wajib sama jumlah arenya. Kalau di sebelah, kalau yang pertama misalkan di 1 sampai di 17 sampai di 25 atau ada 9 sel, ya sebelahnya juga wajib 9 sel. Kalau lebih nanti dia jadi error gitu. Nah, sekarang kita coba masuk ke sum if. Sum if, sum yang pakai logika ya teman-teman. Jadi ada sum if, ada sum ifs. Jujur, saya pribadi jarang menggunakan sum if. Biasanya saya langsung pakai sum ifs. Karena sum ifs itu satu logika bisa. Multi logika bisa. Kalau sum if dia cuma bisa satu logika. Nah, terus yang membedakan apa sih? Kita coba ngambil salah satu case ya, teman-teman. Misalkan di sini saya pengen tahu total harga dari kota A. Ya. Lalu yang ini total harga dari kota A di mana item terjual lebih dari misalkan lebih dari 50. Nah, misalkan ada case kayak gini nih, teman-teman. Sekarang kita coba bikin formulanya. Kalau total harga dari kota A, maka cukup menggunakan sum if. Di sini yang perlu teman-teman perhatikan itu adalah bagian ranks, kriteria, dan sum ranks. Kalau ranks itu tempat posisi logiknya itu ada di mana? Karena di sini total harga dari kota A, maka saya akan blok yang kota A-nya. Lalu kriterianya, kita masuk ini. Teman-teman boleh menggunakan sama dengan, boleh tidak menggunakan sama dengan. Kalau saya biasanya menggunakan sama dengan. Sama dengan A, seperti ini. Lalu, terakhir adalah sum ranks. Sum ranks itu adalah kolom mana yang ingin kita kalkulasikan, yaitu di bagian harga. Kalau saya enter, maka saya dapat 28287. Sekarang kita tes nih, benar nggak 28287? Ini saya blok, lalu saya coba lihat total nilai yang di bawah ini. Nah, itu nilainya 28287 sama. Itu. Terus kalau sum if, nah kalau misalkan sum if bagaimana? Ingat, perhatikan di parameternya. Teman-teman bisa lihat, itu sum ranks-nya ada di depan. Beda ya, kalau sum if, ya help-nya muncul. Kalau sum if, dia sum ranks-nya ada di belakang. Tapi kalau sum if, dia sum range-nya ada di depan. Berarti yang kita lakukan pertama kali adalah blok dulu yang mana yang mau dijumlah. Lalu koma, lalu kriteria range pertama karena dia dari kota A. Seperti ini. Lalu koma, kriteria range kedua itu adalah item terjual lebih dari 50 ya teman-teman ya. Lebih dari 50. Ya udah kita tulis lebih dari 50. Kayak gini. Lalu saya enter. Oke, dapat nilainya. Sekarang kita coba lihat. Yang lebih dari 50 itu kan ini dengan ini ya, untuk kota A. Nah, sekarang saya coba blok, dua hal ini sama nggak nilainya? Sama, 24087.
ini kalau kita lihat formulanya biar teman-teman ngeh gitu ya. Formulanya kayak apa sih? Nah, kurang lebih seperti ini, teman-teman. Nah, ini adalah formulanya. Oke, silakan teman-teman coba dulu terkait dengan sum if dan sum if sebelum kita masuk ke case. 2 menit untuk mencoba. Hmm. Oke, sudah dicoba teman-teman? Ini tinggal berapa menit lagi nih? Panggilan akan segera berakhir. Oke, ini kita pindah meet yang baru ya teman-teman ya. Nggak terasa udah sejam. Saya buat meet yang baru, silakan teman-teman live dan saya akan kirimkan link ke WhatsApp yang baru. Oke, wait ya. Kembali ke layar utama, rapat baru, mulai rapat instan. Oke, Mas Ataf sudah dicoba Mas Ataf? Udah dicoba cuma yang sum if belum berhasil. Oke, monggo dicoba dulu. Oke, Mbak Ati. Nah, Mbak Ati sudah sampai di sini Mbak Ati? Mas, Gimana? punyanya saya kok nggak bisa ya? Oke, Itu coba. loh, kan masnya kan ada tanda petik 2 itu kok dia nggak mau ya? Oke, coba share Sebentar. screen dulu Mbak. Kita lihat sama-sama. Aduh, mana ini tadi ya? Sebentar. Hmm, Ini. Mana tadi? Ini dia. Oke. Kayak gini?
Iya, betul. Coba enter. Loh, kok Wah, sekarang mau? saya nggak tahu, Mbak. Jadi nggak Saya nggak mau. ngapa-ngapain. Tadi nggak mau dia, kenapa sekarang mau? Ya sudah, Mas. Oke, yuk coba yang sum is, Mbak. Sum ifs. Iya, iya. Mas, Hmm. kayaknya lanjutin dulu aja, nggak apa-apa. Oke, Ini saya yuk jadi kita coba case ya, biar Mbak Ataf lagi kan ya. Mas Ataf nggak kelamaan juga. Oke, untuk case-nya tuh gini. Hmm. Jadi untuk case-nya itu yang pertama total ini cari ya total dari total harga di mana item terjual lebih dari 50 dan harga satuan lebih dari 100. Nah, ini case yang pertama. Di case yang pertama itu ini. Terus case yang kedua itu adalah eh, garam rata-rata nggak usah dulu deh, langsung total harga dulu aja. Total harga kota B di mana produknya adalah garam. Nah, oke, yuk coba dua case ya. Total harga di mana item terjual lebih dari 50 dan harga satuan lebih dari 100. Coba ya, F ini dia F1. Mana F berapa tadi? F17, F17, iya. B, oh iya, habis itu kok gede? Yang mana, Mbak? Aduh, Nah, nih saya buka aja, Mbak. Nah, biar enak kelihatannya. F17, F25. aduh maaf, Mas, tadi belum dimatiin. Nggak apa-apa, Mbak, nggak apa-apa. Nah, ini saya buka kayak gini aja biar enak kelihatannya.
Mas Ataf sudah? Sudah, Mas. Wis, mantap. Nah, Saya sudah baru sum ifs, nggak apa-apa ya Mas ya. nggak apa-apa. Oke, yang ini kita Mas, bahas sama-sama sebentar aja mau gimana, Mbak? nanya. Aduh, Kenapa? gimana ya mau nanya? Mau nanya dulu boleh nggak Mas? Boleh, ya gimana? Jadi gini, itu kan ada sum ifs kan, Ah, pada saat saya memasukkan formula itu kan ada ya tulisan di sana sum rank, kriteria. Itu gimana biar saya bisa baca maksudnya gitu loh Mas. oh, Kan kalau ngertiin kayak gini kan formulanya. saya Iya, kalau kayak gini kan saya ngeliatin punya emasnya, oh itu total harganya dulu, habis itu saya ke kotanya kayak kayak gitu. Terus saya bacanya itu gimana Mas, biar saya Oke, paham maksudnya Pak. yang pertama yang perlu dipahami itu Hmm. adalah setiap formula itu punya parameter yang namanya bisa jadi beda, tapi maksudnya sama. Itu dulu. Jadi kayak Hmm. contohnya gini, ini kebetulan sama-sama sum if ya. Kalau kayak Ya. gini, itu kalau ada kurung siku sum ranks kayak gini, itu artinya kita mau di ranks dulu deh. Ranks sama kriteria. Ranks itu sesuatu yang sifatnya kamu punya table, ranks-nya ini Hmm. adalah sesuatu yang pengen kamu cari tahu posisinya ada di mana aja. Tapi nanti kalau misalkan Mbak Ati ketemu di formula yang lain, ada juga yang pakai ranks tapi gunanya bukan itu. Kita Oh, lihat, karena kita mau cari di harga tadi, makanya kita ke harga itu. ya itu kalau misalkan ranks-nya. Oh, Nah, terus ada heeh. kriteria. Kriteria itu berarti spesifiknya apa? Kalau ketemu kriteria Hmm. itu pasti spesifik. Kalau ranks itu adalah Hmm. eh ranks itu adalah listnya. Kalau kriteria itu adalah part of dari ranknya di posisi ini, ya kan? Kalau Hmm. sum ranks-nya Iya. itu adalah yang mana yang mau dijumlahkan. Gitu. Nah, Hmm. kalau sum if bedanya Penjelasan. apa? Kalau sum if dia sum ranks-nya dulu. Yang mana sih yang mau dijumlahkan? Hmm. Baru lanjut kriteria ranks yang pertama, berarti yang ini dari B17 sampai B25, baru lanjut Hmm. ke kriteria pertama. Karena kan sum is bisa lebih dari satu tuh, makanya di sini ada angka satunya. Satu, Hmm. dua, tiga, dan seterusnya. Nah, kriteria Oh pertama iya. adalah A. Lalu lanjut nih, kriteria ranks Oke. kedua, item terjual Limit kan? itemnya lebih dari 50. Oh iya ya. Lebih dari 50. Kita masuk ke kriteria. Hmm. Jadi ada kriteria rank sama kriteria. Hmm. Gitu. Terus pertanyaan selanjutnya masih boleh ya Mas ya? Iya, nggak apa-apa, nggak Kan apa-apa. ini kan kita kan maunya A aja. Kenapa kok kita bloknya semua sampai C itu? Saya kira awalnya tadi sampai A-nya aja gitu. Oh, enggak. Karena gini, Mbak. Ibarat tuh Hmm. gini, kalau misalkan dalam case sum if, itu kan kita datanya belum tentu terurut ya. Datanya belum tentu terurut. Jadi kita Oh kita kan gitu. bisa Ini aja ngeblok, bisa aja datanya tuh kayak gini nih. Bisa aja di sini A, Hmm. baru di sini B, C. Bisa aja kan kayak gini kan. Ah, Tapi iya kan kita iya nggak iya mungkin iya. kita ngeblok satu-satu cuma yang di A doang. Pusing kita ngebloknya Oh kayak apa iya caranya. iya iya. Nah, oleh Iya sebab iya itu iya iya. ranks di sini tuh digunakan untuk ngeblok keseluruhan. Oh iya, ini Gitu. kebetulan aja datanya tadi Datanya urutannya urut, kayak gitu ya. betul. Oh iya iya. Iya iya Mas. Sudah. Oke, aman Mbak? Oke ya. Nah, ini bisa coba dikerjakan Mbak. Ya, Nah, coba dikerjakan dulu Mbak, total harga di item tadi tersebut di tadi sum if. katanya kata Masnya mau ini aja, nanti Mau kelamaan langsung. Mas atasnya. Ayo, Iya. sudah, yuk kita coba bahas sama-sama ya. Kalau di case Ya. ini, dua-duanya sama-sama menggunakan sum if. Karena memang punya dua kondisional. Sum if selalu di sini sama dengan sum if sama karena di sini case-nya adalah total harga, sum ranks-nya berarti kita masuk di total harga. Lalu kriteria rank 1. Nah, di situ kan dia item terjual nih, kita blok dulu item terjual. Karena dia ranks-nya. Baru kriteria satunya adalah lebih dari 50. Lalu selanjutnya kriteria yang kedua adalah harga satuan, di mana harga satuannya lebih dari 100. Berarti seperti ini. Nah, ini case yang pertama. Ketik tunggal.
Set. Lalu yang kedua, sama-sama sum if juga, cuma bedanya dia total harga kota B di mana produknya ada garam. Harusnya kota B kan ini kan garam. Oh ini udah saya rubah ya. Saya kembalikan dulu ya, biar dia sesuai. Nah, kota B garam, berarti seharusnya sih nilainya cukup satu ini saja. Sekarang kita coba. Sum if, sum range-nya di sini. Terus lanjut kriteria range ke-1. Kita lanjut dari kota B. Terus kriteria range kedua sama ya. Di sini adalah, ini saya koma dulu. Ya Allah, ya ke enter, sorry. Nah, ini dia garam. Nah, nilainya 14196. Dan di sini yang perlu teman-teman perhatikan adalah untuk sum if, count if dan sebagainya, untuk kriteria itu dia tidak case sensitif. Jadi artinya adalah di sini saya nulisnya huruf garam gede semua, nggak ada masalah, dia akan ketemu. Kalau misalkan saya nulis huruf garam kecil semua pun dia juga akan ketemu. Jadi dia tidak case sensitif. Gitu. Monggo, silakan dicoba. Saya tunggu beberapa menit. Habis itu kita akan lanjut ke count. Kecuali kalau ada yang mau ditanyakan lagi. Aman, Mbak Ati? Sudah? Aman, Mas. Alhamdulillah. Oke, kita lanjut yang count ya. Nah, kita Ya. lanjut yang count dulu, teman-teman. Count di sini tuh ada dua jenis. Ada count A, count blank. Ada 3 ya. Sekarang kita coba satu-satu. Yang pertama ada count, lalu ada count A, dan ada count blank. Seperti ini. Nah, yang membedakan apa sih dari ketiga ini gitu ya. Sekarang kita coba isikan dulu formulanya. Ada count, kita coba menggunakan nilai dari item terjual. Lalu count ada 9 ya. Kalau count A bagaimana? Kalau count A bagaimana? Kita coba cek di sini count A. Dia juga 9. Kalau count blank bagaimana? Kalau count blank seharusnya dia nilainya 0 ya, karena tidak ada yang empty. Tidak ada yang kosong di sana. Nah, jadi 990. Kalau misalkan saya hilangin 1, ini coba saya delete, maka dia jadi 881. Oke. Tapi kalau misalkan ternyata salah satu di sini saya jadiin teks, misalkan di sini saya jadiin A69, maka akan jadi pembeda antara count dan count A. Kalau count-nya jadi 7, tapi count A tetap jadi 8. Dia nggak ada perubahan. Nah, artinya adalah kalau count blank, kalau count A, dia mengabaikan tipe data.
mau dia teks, mau dia angka, ya dia dihitung. Itu count A. Tapi kalau misalkan count, dia hanya bisa di tipe data number. Nah, ini kalau misalkan saya coba tes ya, count, di sini kelihatan kan, counts the number of cell in a range the content number. Dia hanya number saja, teman-teman. Dia hanya number. Nah, kalau count A bagaimana? Kalau count A, dia ya, yang penting nggak kosong, dia akan dihitung. Itulah yang membedakan. Karena ini nanti impact-nya ke average. Average kan nanti ada average A. Nah, sekarang kita coba misalkan di bagian average ya. Kita coba di bagian average. Nah, ada average A. Sekarang kita coba lihat bedanya di sini. Misalkan di sini average, lalu di sini average A. Perbedaannya apa sih? Kalau misalkan saya bagi di sini, maka saya akan dapat 54,71429. Kalau average A, maka dia dapat 47,875. Kenapa kok bisa kayak gitu? Karena pembaginya beda. Yang satu dibagi 8, yang satu dibagi 7. Nah, sekarang untuk pembuktiannya kita sum dulu. Sum sama dengan sum, kita tes. Nah, di sini dapat 383 ya. Sekarang kita coba nih, 383 dibagi dengan 7. Maka dapatnya 54. Kalau yang bawahnya 47878. Jadi itu sedikit perbedaan antara yang ada A-nya dan yang tidak menggunakan A untuk count dan average. Jadi harus hati-hati ya teman-teman ya. Ini harus hati-hati banget. Karena suka salah sih dalam penggunaan ini. Kalau misalkan kita ingin menghitung berapa sih sel yang terisi, ya pakai count A. Tapi kalau kita pengen menghitung berapa banyak sih angka yang udah terisi, kita pakai count. Misalkan kita pengen hitung berapa banyak sih sel yang kosong, pakai count blank. Nah, itu ya. Jadi jangan sampai salah dalam penggunaan. Oke, terus untuk penggunaan if-nya, misalkan saya pakai count ya. Count if. Di sini dia juga ada sama count if dan count ifs. Kalau teman-teman lihat parameternya dia hanya rank sama kriteria. Ya iya, karena kan nggak ada yang dijumlah. Terus kalau count ifs bagaimana? Iya sama. Jadi kalau saya bilang tidak ada perbedaan signifikan antara count if sama count ifs. Ini sebenarnya formula yang mubazir ya. Saya juga nggak tahu kenapa kok Excel bikin kayak gini. Nah, jadi kalau saya sarankan langsung aja gunain count ifs. Jadi kayak misalkan saya pengen tahu berapa banyak transaksi untuk garam. Misalkan kayak gitu ya, berarti count ifs, kriteria range-nya untuk saya blok seperti ini, lalu saya pengen cari tahu garam gitu ya. Sorry. Apakah saya melakukan kesalahan? Oh, Sama dengannya. iya, sama dengannya di luar petik. Thank you, Mas Ataf. Nah, 3. Gitu. Jadi, kurang lebih seperti ini ya, teman-teman. Nah, kita langsung masuk ke study case-nya. Loh, terus untuk average-nya gimana? Average-nya juga sama. Yang perlu teman-teman pelajari itu adalah bukan menghafal, tapi baca parameternya. Average if sama kayak sum. Dia dimulai dari range kriteria lalu average rank. Tapi kalau average if ya sama kayak sum ifs. Ada average range-nya dulu. Itu yang harus teman-teman pahami. Berarti antara ketiga hal tadi itu sebenarnya sama. Sekarang kita masuk study case-nya. Jadi study case-nya di sini saya punya 2 variabel. Ada kota, lalu ada item terjual. Nah, misalkan di sini saya masukin kota A, lalu item terjualnya di sini saya masukin lebih dari 50. Seperti ini ya, teman-teman ya, lebih dari 50. Berarti saya akan menghitung, ini saya kembalikan dulu nilainya, biar nggak salah gitu ya, saya kembalikan dulu. Nah, misalkan seperti ini, kalau lebih dari 50 berarti dia akan menghitung kota A yang lebih dari 50. Berarti nilai yang ada di sini dengan nilai yang ada di sini. Tapi dengan catatan menggunakan parameter atau menggunakan sel. Kalau tadi kan kita masukkan semuanya di dalam sebuah formula. Kalau ini enggak, teman-teman menggunakan sel reference. Nah, tugasnya teman-teman adalah 1. Mencari total harga. Nah, ini outputnya berapa nanti.
Terus di sini adalah rata-rata harga. Yang kedua, ada total harga, ada rata-rata harga. Yang ketiga, banyaknya transaksi. Nah, jadi ketika saya input A lebih dari 50 ya, langsung keluar nilainya di sini. Berapa? Terus misalkan saya cari B, di sini saya ganti lebih dari 75. Ya, nanti di sini juga akan langsung ngikutin. Oke? Saya kasih waktu 3 menit dari sekarang sampai jam 23.00. Yuk, silakan dicoba. Yang penting baca parameternya. Oke, sudah lewat 1 menit. Apakah Mas Ataf sudah? Yang total harga sama rata-rata sudah mas, cuma yang banyaknya transaksi belum. Oke, Mbak Ati, aman Mbak? Belum, Mas. Yang total harga? Iya, Mas. Oke, dicoba dulu Mbak. Nah, saya tambahin 2 menit deh. Habis itu kita coba sama-sama ya. Sampai jam 23:03. Ini total harga kota A yang lebih dari 50. Kayak gitu maksudnya berarti Iya, kan? kalau di Iya. sini case-nya udah berubah. Kota B, ya bebas sih. Kalau mau kota A lebih dari 50 juga bisa. Nah, sama. Kota A lebih dari 50.
Udah Mas, malah salah masa 2 total harganya. Oke, kita bahas sama-sama aja ya Mas Atap. Sudah Mas Atap? Iya. Sudah, Mas. Oke, kita bahas sama-sama. Jadi kalau case ini pasti dia menggunakan yang menggunakan kata kunci S ya, ifs. Total harga, rata-rata ataupun banyaknya transaksi. Oke, kita mulai dari sum ifs dulu. Nah, kalau sum if di sini pertama kita sum range karena kita ngambil dari total harga. Lalu selanjutnya kriteria range yang pertama yaitu kota ya. Kota. Lalu kriteria 1 kita cukup klik seperti ini saja. Ya benar, cukup klik seperti ini karena pada dasarnya ada 2 pilihan, teman-teman. Teman-teman boleh nulis seperti ini, boleh nulis seperti ini. Itu sama aja. Cuma saya pribadi lebih sering nulis seperti ini, kecuali pakai reference. Kalau reference ya cukup klik aja. Nah, terus lanjut. Kriteria range kedua adalah item terjual, lalu koma ke arah sini. Ini kalau saya enter, maka saya dapat 24087 penjumlahan dari kedua hal ini. Nah, terus selanjutnya rata-rata rata-rata harga berarti di sini average, kita pakai average ya. Average-nya if sama, dan di sini sama, dia dimulai dari average range dulu. Lalu lanjut ke kriteria rank 1. Selanjutnya kriterianya. Lalu kriteria rank kedua untuk item terjual. Lalu lanjut item terjual. Dah, dapat. Nah, ini kalau misalkan kita iseng kita ganti jadi 75, ya dia akan ngikutin. Kalau di sini saya ganti B, ya dia akan ngikutin. Karena secara otomatis sudah menggunakan variabel. Ini enaknya nih kalau udah pakai variabel tuh kayak gini nih. Variabel cell. Lalu kalau conifs, nah ini juga sama, kriteria range yang pertama yaitu B, lalu kriteria range kedua untuk item terjual, lalu yang ini. Nah, selesai. Ini coba saya keluarkan formulanya, teman-teman. Yang ini juga saya keluarkan formulanya, siapa tahu ingin dilihat dulu. Dan yang ini juga saya keluarkan formulanya. Nah, monggo. Sambil dicek, Mbak Ati, monggo coba sekalian dicoba, siapa tahu ada yang kurang tepat dari yang Mbak Ati kerjakan. Iya, yang tadi 2 itu ternyata di banyaknya transaksi ya Mas ya. Iya ya. Nah, ayo Mbak, dicoba Mbak. Oke, sudah Mbak Ati, aman? Ya Mas, sudah. Oke, nah terus untuk min dan max bagaimana? Kan di sini juga ada min dan max ya. Min dan max itu sebenarnya sama. Jadi kalau misalkan ini saya copy untuk min dan max. Nah, ini saya copy. Selalu saya kok cuma itu? Sebentar ya, teman-teman. Saya salah ngopi. Ini saya copy dulu. Kita coba untuk yang min dan max. Kalau min dan max itu sebenarnya sama. Yang penting itu adalah teman-teman coba baca parameternya dan baca ininya, returnnya itu apa. Nah, di sini juga ada min A. Loh, kok ada min A? Iya, karena min max di Excel itu dia bisa membaca yang tipenya itu text, does not ignore logical value and text. Jadi ya dia
ngabein yang teks gitu ya, ada yang teks juga. Ada yang min, ada yang min A. Sekarang kita coba yang min aja ya teman-teman ya. Ada min, ada min A. Bedanya apa sih kira-kira? Kita coba sama dengan min, saya arahkan ke item terjual. Terus sama dengan min A. It's formula missing. Oh iya. Min A di sini saya arahkan ke item terjual juga. Nggak ada perbedaan. Tapi kalau misalkan di sini saya ganti menjadi A, nah langsung dia beda tuh. Dia ada 0. Karena di sini min. Jadi kalau misalkan dia ada yang teks atau misalkan blank, kalau blank enggak ya, tapi kalau teks dia langsung dianggap itu adalah nilai yang terkecil. Misalkan di sini ada B gitu ya, B77 gitu ya. Misalkan ini saya ganti ke B77. Nah, dia tetap jadi 0. Gitu, teman-teman. Kalau max bagaimana? Kalau kan ada min A, terus ada max juga kan. Nah, kalau max dia juga sama, ada max sama max A. Ini ada max sama max A. Ini enak banget ya, maksa jadinya kayaknya. Ada max, kita coba. Kalau untuk max di sini, maka nilainya akan jadi 93 yang paling tinggi. Tapi kalau max A, bagaimana kalau yang max A? Yang max A di sini kita lihat dia akan menjadi 93 juga. Gitu. Ini sedikit perbedaan antara min A, min, dan max, serta max A. Kalau untuk penggunaan min if-nya bagaimana? Sama persis. Dan di sini tidak ada min if ya. Ini memang unik nih si Excel. Yang lainnya tuh selalu ada yang if, tapi kalau untuk min dia hanya pakai yang ifs. Nah, min ifs. Nah, di sini teman-teman bisa lihat dia dimulai dari min ranks, lalu kriteria rank 1 dilanjutkan dengan kriteria. Seperti itu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan terkait dengan basic matematika dan statistika. Sebenarnya statistikanya ya simple banget gitu ya, hanya min, max, average. Tapi itu cukup. Karena kalau mau lebih jauh statistiknya bisa, dan bisa juga kita pasang add-on gitu, yang hidupin add-on yang ada di Excel tuh bisa. Untuk hitung-hitungan statistik tertentu. Cuma nggak akan saya bahas sampai sana. Sampai sini ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjut. Nah, sebelum kita lanjut ya teman-teman ya. Ada Mbak Ati atau Mas Ataf? Belum, Mas. Oke. Nah, karena ini sudah hampir setengah 12, sebenarnya saya tuh nggak enak. Kalau saya sama Mas Ataf mungkin nggak apa-apa, tapi saya nggak enak sama Mbak Ati sebenarnya. Udah terlalu malam. Nah, jadi di sini itu ada if error, ifs and or not sama switch. Nah, ini saya coba itu topik materinya itu dia masuk ke logika dan kondisi. Oke. Nah, logika dan kondisi ini itu saya minta tolong ke teman-teman. Jadi kan tadi saya sempat saja saya tuh sudah bikin video tutorial. Jadi saya akan buat, sebenarnya harusnya saya share kemarin, cuma memang baru selesai, baru banget selesai di sekarang gitu. Nah, jadi saya baru selesai. Jadi teman-teman bisa lihat di sini. Ini videonya 2 jam, 2 jam. Yang sudah kita pelajari tadi itu sudah teman-teman pelajari juga. Jadi di sini ternyata nggak bisa. Saya pause dulu. Nah, di sini teman-teman bisa pelajari mulai dari yang apa ya? Dari logika dan kondisi. Nah, coba Mbak Ati pelajari, Mas Ataf juga. Jadi enak itu sebenarnya kalau langsung study case. Maksud saya tuh kayak gitu. Jadi di kelas tuh cukup langsung study case. Cuma baru selesai videonya. Karena beberapa hal. Jadi saya minta tolong Mas Ataf sama Mbak Ati coba pelajari untuk logika dan kondisi. Search reference ini penting banget. Memang rumit tapi penting. Sama pengolahan teks. Coba 3 hal ini Mbak Ati sama Mas Ataf pelajarin. Terus nanti selanjutnya kalau misalkan sudah, besok kita bahas langsung apa-apa saja study case yang ada di logika dan kondisi. Karena logika dan kondisi itu paling banyak case-nya. Unlimited kalau dari saya. Apalagi yang search reference itu juga sama. Gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Nanti linknya akan saya share di community. Dan selanjutnya bisa
Mbak Ati sama Mas Ataf bisa pelajari. Ya, ada yang mau Ini tanyakan? YouTube yang studio melatih yang diminta di ini itu kan di subscribe itu kan Mas? Iya, betul Pak. Oh iya oke. Videonya baru Oke. sebenarnya kemarin ada video yang data analis, tapi itu ku take down dulu karena memang mau saya remake semua. Jadi saya mau bikin metodenya itu adalah topik by topik. Ini topiknya Excel formula, nanti ada topiknya Power Query, ada topiknya Power Pivot, terus nanti ada topiknya lagi terkait dengan chart, visualisasi, terakhir topiknya dashboard. Gitu. Minggu depan, kalau misalkan teman-teman masih mau join, kan ada yang join di Power Query kan, minggu depan kita coba masuk ke Power Pivot. Itu Power Pivot sama visualisasi. Yang Oke. izin tanya Mas, yang Power Query itu kapan Mas berarti? Rabu Kamis. Oke. Jadi kita Senin Selasa Rabu Kamis itu pasti insya Allah saya kecuali Lebaran ya, karena minggu depan itu udah Lebaran akhir kan. Itu pasti saya off dulu, nanti habis Lebaran kita lanjut ke Power Pivot sama visualisasi. Itu sudah mulai happy tuh karena kita sudah mulai masuk ke sisi menghayal gitu ya. Kita tuh mau buat apa sih? Kalau sekarang kan masih textbook banget tuh. Ada ini ya itu sebagai penyelesaian masalah. Tapi kalau udah masuk ke chapter yang Power Pivot ataupun visualisasi itu udah bener-bener analisanya imajinasi banget yang kita butuhkan. Sama study case kalau misalkan di lapangan untuk problem solving di proses bisnis. Tuh, oke. Ada yang mau ditanyakan? Berarti sama Mas Ataf. Nanti stream ini akan saya share juga kok. Biar bisa jadi belajar bareng-bareng. Oke, kalau tidak ada berarti kita cukupkan ya teman-teman ya. Sorry kalau sampai malam. Karena memang materinya padat. Jadi mau nggak mau memang sampai malam. Semoga besok nggak sampai malam lagi. Tapi kemungkinan besar sampai malam sih. Kemungkinan besar sampai malam. Kita coba selesaikan di besok. Dari saya itu aja. Kalau ada sesuatu langsung tanya aja di grup. Nanti kita bahas sama-sama di grup. Feel free aja. Saya soalnya juga bukan kerja kantoran full time kok. Saya freelance. Jadi kalau pas lagi nggak ada meeting ya saya bisa langsung catch up teman-teman semua. Oke, dari saya itu aja. Terima kasih banyak Mbak Ati sama Sataf kalau yang sudah join. Kalau ada salah kata atau perbuatan yang tidak menyenangkan walaupun online, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you teman-teman semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.